Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Balkis dari kelas Kimia 4B akan mempresentasikan tentang prinsip ekstraksi logam. Yang pertama adalah pengertian. Yang pertama adalah logam atau metal berasal dari bahasa Yunani, yaitu metalon. Logam adalah unsur terbanyak yang ada di bumi. Setiap logam memiliki kegunaan dan sifatnya masing-masing. Logam dibuat dari biji logam. Ekstraksi merupakan salah satu proses memisahkan suatu zat dari campuran. Oleh karena itu, ekstraksi logam bisa diartikan sebagai pemisahan suatu logam dari sumbernya, yaitu biji. Sedangkan biji tersebut adalah sumber logam alami yang bisa diekstraksi. Selanjutnya adalah jenis-jenis logam. Yang pertama ada logam berat. Logam berat merupakan logam yang memiliki berat 5 gram atau lebih untuk setiap cm kubik. Contohnya seperti Pb, Zn, dan lain-lain. Yang kedua, logam ringan. Logam ringan adalah logam yang memiliki berat kurang dari 5 gram setiap cm kubiknya. Contohnya seperti aluminium, titanium, dan lain-lain. Yang ketiga ada logam alkali. Dinamakan demikian karena kebanyakan oksida dan hidroksidanya termasuk di antara basa alkali paling kuat yang dikenal. Contohnya seperti Li, Na, dan lain-lain. Yang keempat adalah alkali tanah. Alkali tanah merupakan unsur golongan 2A. Contohnya seperti Be, Mg, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sifat-sifat logam. Logam pada umumnya memiliki sifat seperti dapat mengkilap, dapat menghantarkan kalor dan listrik, berwarna putih seperti perak kecuali tembaga dan emas, mempunyai kekerasan yang berbeda-beda dari yang lunak sekali hingga keras sekali. Kemudian sifat logam berat. Logam berat memiliki sifat seperti cenderung cukup keras, titik leburnya dari rendah sampai yang sangat tinggi, dan kurang reaktif. Yang kedua ada logam ringan. Cenderung lunak, mudah ditekuk dan dipotong, titik leburnya cenderung rendah dan lebih reaktif. Yang ketiga ada alkali. Alkali memiliki sifat seperti kereaktifannya bertambah dengan bertambahnya jari-jari atom, potensial reduksi standar dari atas ke bawah berkurang kecuali litium. Unsur alkali akan menghasilkan warna tertentu jika dibakar. Kemudian alkali tanah. Dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar, potensial reduksi standar semakin berkurang. Kereaktifan logam alkali tanah semakin meningkat. Selanjutnya adalah sebaran logam. Di alam seperti logam alkali, litium itu terdapat dalam spodumene, natrium terdapat dalam garam batu, senyawa cili, karnalit, dan air laut. Kalium terdapat dalam silfit, garam petre, dan karnalit. Rubidium terdapat dalam lepidolit. Cesium terdapat dalam polusit dan sedikit dalam lepidolit. Francium bersifat radioaktif, berasal dari peluruhan aktinium atau Ac. Selanjutnya adalah alkali tanah. Unsur alkali tanah terdapat dalam bentuk senyawa di alam. Kalsium dan magnesium terdapat sebagai kationik dalam batuan, silikat, dan aluminosilikat. Karena kation-kation dalam silikat tersebut larut dalam air dan terbawa ke laut, Ca2+ dan Mg2+ oleh air hujan, maka banyak terdapat di laut. Terutama terdapat pada kulit kerang sebagai CaCO3+. Sedangkan di Indonesia, sebaran logam seperti emas melimpah di beberapa daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai di Papua. Nikel ditemukan banyak di Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat. Sedangkan bauksit banyak ditemukan di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai potensi barang tambang lain seperti emas, timah hitam, seng, mangan, batu besi, batu bara, batu galena, dan banyak lagi. Kemudian ada metalurgi. Metalurgi adalah pengetahuan mempelajari tentang cara atau langkah-langkah pengolahan logam dari bijinya, sehingga menghasilkan logam yang siap digunakan. Ada 3 prinsip pengerjaan dalam proses metalurgi, seperti yang pertama, pemekatan biji. Pemekatan biji dilakukan untuk menyingkirkan pengotor yang tidak diinginkan sebelum biji diubah menjadi logam yang dilakukan secara kimiawi. Yang kedua ada proses peleburan. Proses ini untuk mengubah biji logam menjadi unsur logam. Yang ketiga ada proses pemurnian. Proses ini untuk pembersihan logam dari zat pengotor sehingga didapatkan logam murni. Kemudian ada proses metalurgi. Yang pertama ada pirometalurgi, ialah proses ekstraksi menggunakan temperatur tinggi untuk kriteria mineral berkadar tinggi. Yang kedua ada hidrometalurgi,
ialah proses ekstraksi yang dilakukan pada suhu yang relatif rendah dengan cara pelindian dengan media cairan untuk kriteria biji mineral berkadar rendah. Yang ketiga ada elektrometalurgi. Proses ini merupakan proses ekstraksi dan pemurnian yang melibatkan energi listrik sebagai dasar ekstraksinya. Kemudian ada reaksi pendesakan logam. Reaksi ini di mana logam mendesak kation logam lain atau hidrogen dalam suatu senyawa. Reaksi ini bisa berlangsung apabila logam berada di sebelah kiri dari logam H yang didesak dalam deret volta. Seperti Li, K, Ba, dan seterusnya itu merupakan deret volta. Contoh dari pendesakan logam yaitu seperti logam 1 ditambah garam 1 menghasilkan garam 2 ditambah logam. Seperti yang kita lihat, Cu ditambah Na2SO4 tidak bereaksi karena Cu berada di kanan deret volta. Kemudian yang terakhir itu ada reaksi redoks logam. Logam diekstraksi dari bijinya dengan mereduksi menggunakan reduktor. Contohnya seperti Fe2O3 ditambah 2Al menghasilkan 2Fe ditambah Al2O3. Pada reaksi ini terjadi perubahan bilang oksidasi yang menandakan terjadinya reaksi redoks. Dan presentasi dari saya semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.